Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidil ghuril muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan perkataan yang layak untuk kita tuturkan pada kesempatan yang mulia ini melainkan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia dan nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang menjadi pokok dari segala nikmat, nikmat yang begitu mahal, yaitu adalah nikmat dilimpahkannya iman dan Islam. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anugerah terbesar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan iman di dalam dada kita. Iman itu adalah anugerah. Bahkan iman adalah pilihan. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya dari sekian miliar penduduk manusia. Allah Subhanahu wa taala memilih kita bukan karena kita tahu, bukan hanya sekedar kita keturunan, ya, bukan hanya sekedar kita hidup di lingkungan. Iman ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat 11, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Dan tidaklah seorang jiwa, tidak ada seorang pun, an tu'mina, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, illa biidznillah, kecuali semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa menjaga nikmat iman ini dengan selalu menjaganya, dan kita berharap kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa nikmat iman. Nikmat ini menjadi nikmat termahal. Bahkan seseorang tidak bisa menebus dari siksa Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa menebus dengan harta kekayaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar
Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa matu wa hum kuffar, lalu kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah, lalu mereka mati dalam keadaan kafir, falay yuqbala minhum mil'ul ardi dhahaba, falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Ini mahalnya iman. Allah sebutkan orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim, tidak akan pernah diterima salah seorang dari mereka mil'ul ardi dhahaba. Mil'ul ardi artinya seberat bumi, sepenuh bumi. Apa yang seberat bumi dan sepenuh bumi? Emas. Mil'ul ardi dhahaba, ya, emas sepenuh bumi itu tidak bisa menebus mereka. Walau iftadabih, walaupun mereka menebus dengan jiwa dan apa yang dia donasikan, apa yang dia sedekahkan, apa yang dia keluarkan, sepenuh bumi apa? Emas. Tidak akan pernah bisa menebus mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mendonasikan, dan itu tidak mungkin. Tidak ada orang yang kaya, ya, itu adalah bahasa metafora di dalam Al-Qur'an. Ya, dan tidak mungkin ada orang yang memiliki emas sepenuh bumi untuk menyelamatkan diri mereka dari neraka Allah, tidak akan pernah mampu. Tetapi dengan iman, ya, di sisi lain bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka mengimani Allah, ya, walaupun hanya bersedekah dengan 1 biji kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian, lindungilah diri kalian walau bisyiqqi tamrah, walaupun hanya separuh biji kurma, walaupun hanya separuh kurma. Bayangkan apa yang membedakan bagi orang-orang yang beriman, walaupun hanya 1 butir kurma yang dia sedekahkan, yang dia keluarkan untuk membantu orang lain, bisa menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir, walaupun mendonasikan hartanya emas sepenuh bumi, tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Itu artinya mahalnya iman. Dengan iman Allah mudahkan kita bisa melakukan ibadah. Dengan iman amal-amal kita walaupun sedikit bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat yang senantiasa kita syukuri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat ini dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa iman dan kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat bertasalam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang tema tarbiyatul abna, tentang bagaimana kita sebagai orang tua memberikan pendidikan, pendampingan, bimbingan kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya banyak terjadi kelalaian, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua yang mengakibatkan kita hari ini merasakan bagaimana beratnya mendidik,
bagaimana hari ini beratnya kita mendampingi anak-anak kita, membimbing mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih mendengar satu berita yang masih dibahas di medsos, ya, tentang satu kejadian dalam sebuah institusi pendidikan. Seorang yang diberikan amanah bahkan sebagai kepala sekolah, ya, dia memberikan teguran, ya, kepada salah satu siswanya yang dia dalam keadaan merokok, ya. Dia memberikan edukasi walaupun mungkin itu tidak dibenarkan, tapi sekali lagi kita memandang siapapun orang yang bertanggung jawab, diberikan amanah di dalam mendidik, ketika ada salah satu peserta didiknya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan, ya, maka tentunya tidak ada seorang pun pendidik yang sejati, yang benar, yang akan membiarkan. Walaupun akhirnya sebuah tamparan, ya, tamparan mendidik, tamparan yang ingin merubah, tetapi disikapi lain oleh siapa? Oleh orang tuanya. Bahkan satu hal yang membuat kita hari ini melihat bagaimana kondisi pendidikan kita hari ini, ya, salah satu wujud solidaritas dari teman-temannya, ya, hampir satu sekolahan mereka juga, ya, memboikot sekolahnya, mereka enggan untuk masuk sekolah, mengancam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak itulah potret yang kita lihat hari ini. Betapa beratnya para pendidik, para guru yang ngajar, ya, ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan hari ini. Dan kita yakin bersama, sekolah tidak akan pernah mampu. Sekolah akan sulit, ya, untuk menghadapi bagaimana hari ini, ya, terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpikir, ya, bahwasannya sejatinya pondasi pendidikan, ya, yang menjadi tempat anak-anak kita mereka belajar akhlak, mereka diterpa karakternya, tidak lain dan tidak bukan adalah pendidikan yang utama, dan pondasi kuat adalah pendidikan dari dalam rumah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pendidikan dari rumah itu sudah tuntas, dalam artian orang tua, ya, antara ayah dan ibu betul-betul mereka memberikan contoh, mendidik dengan sebenarnya, melatih akhlak, bagaimana membiasakan akhlak-akhlak yang mulia di dalam rumahnya, di lingkungan rumahnya, maka sesungguhnya kita sedang menyiapkan satu generasi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hari ini kita menjumpai, karena begitu banyak, ya, pendidikan yang ada di rumah adalah pendidikan ala kadarnya, seperlunya. Bahkan rata-rata dari kita tidak memiliki panduan, tidak memiliki acuan, apalagi kurikulum apa yang harus diterapkan di rumah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkaca kepada generasi salafus salih. Di dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim Al-Asfahani, disebutkan pada suatu hari Malik bin Dinar, Ro'a Malik bin Dinar rajulan yusi'u salatahu. Pada suatu hari Malik bin Dinar, kita kenal ini dalam sejarah adalah ulama besar dari kalangan tabi'in, ya.
pada suatu hari dia melihat seseorang yusi'u sholatahu. Ada orang ya yang melakukan sholat dengan cara yang buruk. Yusi'u sholatahu, sholatnya rusak. Apakah sholatnya dilakukan dengan tergesa-gesa, dilakukan dengan asal-asalan, dia tidak khusyuk? Yang jelas orang ini melakukan sholat dengan cara yang buruk. Faqala, lalu kemudian Malik bin Dinar dia berkomentar, ya. Yang menarik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komentar dia berkata, ma arhamani bi ayalihi, ma arhamani, sungguh kasihan, ya. Siapa yang dikasihani oleh Malik bin Dinar? Ma arhamani bi iyalihi, sungguh aku kasihan dengan keluarga orang ini. Ternyata yang dikasihani oleh siapa? Oleh Malik bin Dinar bukan orang yang sholatnya buruk, tetapi komentar dia mengasihani, dia sangat amat sayang dengan siapa? Dengan keluarganya, dengan keluarga orang ini. Maka orang-orang yang hadir pada waktu itu merasa heran, ya, karena komentar Malik bin Dinar bukan tentang orang yang ada di hadapannya yang sedang melakukan sholat atau sholat, tapi justru yang dia kasihani adalah keluarganya. Faqila, maka ditanyakan, faqila lahu, ditanyakan kepadanya, ya Aba Yahya, hadza yusi'u sholatahu wa tarhamu iyalahu. Wahai Abu Yahya, panggilan untuk Malik bin Dinar, ya, yang buruk sholatnya itu, kenapa engkau mengasihani keluarganya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran penting, ya, dari seorang ulama besar, begitu perhatiannya tentang kondisi pendidikan di dalam rumah tangga. Maka komentar jawaban Malik bin Dinar ketika ditanya, kenapa engkau mengomentari keluarganya? Yang kau kasihani adalah keluarganya, bukan orang ini. Maka Malik bin Dinar mengatakan, huwa kabiruhum wa minhu yata'allamun. Huwa kabiruhum, orang ini adalah orang yang paling tua di dalam keluarganya. Orang ini bisa jadi dia adalah suami dari istrinya, dia adalah ayah dari anak-anaknya, bahkan mungkin cucu dari mungkin kakek dari cucu-cucunya. Huwa kabiruhum, orang ini pasti yang dituakan di dalam keluarganya. Wa minhu yata'allamun, dan pasti keluarganya akan belajar, akan mencontoh, akan mengikuti dari siapa? Dari orang ini. Maka bisa dibayangkan, ketika orang ini asal-asalan di dalam sholatnya, maka itulah sholat yang akan dicontoh, dilihat oleh keluarganya. Ketika orang ini yang sholatnya, melakukannya, ya, dengan tidak khusyuk, gerakannya cepat, pasti anak istrinya pun akan belajar dari orang ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kisah ini memberikan satu pelajaran penting bagi kita, ya, tentang pendidikan, ya, pondasi yang harus dibangun, ya, bahkan menjadi pondasi yang harus kita betul-betul siapkan adalah menyiapkan pendidikan kita di rumah masing-masing. Siapa pengajarnya? Siapa yang akan dicontoh? Maka pasti adalah kedua orang tuanya. Akan belajar dari ayahnya, akan belajar dari ibunya. Ya, dia akan belajar bagaimana mendengar kata-kata, pilihan kata, diksi yang digunakan oleh ayah ibunya. Ketika setiap hari yang terdengar adalah kalimat-kalimat baik, ucapan-ucapan baik, ya, kalimat saling menghormati, saling menghargai, maka kita tidak perlu menyuruh anak kita berkata sopan, berkata jujur,
Kalau setiap hari di rumah kita selalu dengan pasangan kita ucapannya adalah perkataan menghargai, perkataan jujur. Tetapi jangan menyalahkan anak kita. Ketika ucapan-ucapan mereka kadang-kadang membuat dada kita sesak, ya, membuat telinga kita panas. Ya, ketika mereka mencontoh dari apa yang kita senantiasa perlihatkan kepada anak-anak kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan dari tema kemarin adalah kesalahan-kesalahan orang tua di dalam mendidik. Pada pertemuan yang lalu, kesalahan yang ketiga yang sering dianggap benar, ya, yang sering dianggap lumrah adalah satu pandangan bahwasannya yang namanya mendidik itu adalah urusan istri, sementara mencari nafkah itu adalah urusan suami. Ya. Itu adalah salah satu ya kekeliruan yang dianggap benar. Ya, ada pembagian yang keliru, ada peran yang tidak maksimal. Ya, ada satu pemahaman yang ada di masyarakat kita, bahkan di rumah kita, urusan nyari duit pokoknya urusan suami. Ya, urusan yang mencari nafkah urusan suami. Seakan-akan hanya itu yang menjadi tugas utamanya. Ya, pokoknya ketika ada seorang suami merasa ketika dia sudah memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal yang layak, seakan-akan tugas seorang ayah sudah selesai. Ya, mendidik kita serahkan kepada istri, bahkan mendidik kita serahkan ke sekolah-sekolah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia merasa ya tugas saya hanya nyari duit, sementara di dalam rumahnya dia tidak memperlihatkan akhlak yang baik dengan istrinya, perkataan yang baik dengan anaknya. Dia merasa ketika sudah mencarikan duit itu sudah beres. Ini adalah termasuk di antara kekeliruan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan tidak ada kerjasama. Maka sesungguhnya urusan di dalam mendidik justru peran utamanya, aktor utamanya adalah seorang ayah. Pendidik utama di dalam keluarga, aktor utamanya adalah suami. Bahkan tugas utama ya dari seorang kepala rumah tangga adalah memastikan dirinya dan keluarganya terselamatkan dari api neraka. Itulah tujuan ya, tujuan utama ya kita memiliki anak istri. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan anak istri kalian, keluarga kalian, naro, dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian para sahabat ya, maka ini adalah perintah bagi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami, bahwasanya tugas pokok kita memiliki tugas yang begitu berat dan besar. Tugas utama kita bukan hanya memberikan makan, memberikan nafkah, akan tetapi ada tugas yang ada di pundak kita. Bahkan tugas itu
akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membawa anak istri kita selamat dari api neraka. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara syubhat atau kekeliruan yang terjadi adalah tidak adanya kerjasama dan berbagi peran antara suami dan istri. Karena sesungguhnya tugas mendidik, ya, seperti mana Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, ya, antara suami dan istri dua-duanya harus berfungsi dengan baik. Maka ibarat seorang nahkoda, ya, adalah suaminya, maka istri itu adalah seperti navigator membantu. Ya, ketika sudah di atas lautan, ya, maka bagaimana nahkoda ini dia betul-betul menjaga keselamatan, dibantu dengan navigatornya, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, di antara tanda-tanda atau orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan mereka adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ayat ini menunjukkan harus ada kerjasama, ya, antara suami dan istri. Ketika mereka menginginkan anak-anak yang saleh dan soleha, lahirnya generasi saleh dan soleha, maka itu tidak akan mudah dijalani, ya, apabila pasangan antara suami dan istri, ya, mereka juga adalah pasangan yang qurratu a'yun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, sebelum meminta anak-anak zuriyah keturunan yang qurratu a'yun, maka permintaan kita pertama kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina. Minta dulu kepada Allah pasangan kita. Kita meminta kepada Allah istri kita yang qurratu a'yun. Istri juga minta kepada Allah pasangan suami yang qurratu a'yun. Karena syarat untuk mendapatkan generasi keturunan yang qurratu a'yun diawali dari pasangan yang qurratu a'yun. Mereka adalah pasangan yang soleh dan soleha. Suami yang soleh, ibu yang soleha. Suami yang bertakwa, istri yang bertakwa. Maka ketika pasangan ini, ya, mereka adalah pasangan yang berusaha belajar memperbaiki diri, ya, dia tahu masing-masing memiliki kekurangan. Maka ketika mereka meminta kepada Allah keturunan yang saleh dan saleha, maka ketika dia tidak memulai dari dirinya sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, maka rasanya sulit, ya. Ketika kita tidak memberikan qudwah, memberikan contoh kepada anak-anak kita, maka pelajaran penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini adanya dual parenting, harus berperan antara suami dan istri. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat di antara kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam rumah kita adalah satu pemahaman bahwasanya mendidik anak itu sesuai dengan kultur, dengan budaya dan kondisi masing-masing, ya. Menganggap bahwasannya pendidikan yang ada di rumah itu ya sudah dibiarkan begitu saja. Sehingga yang terjadi hari ini, ya, masing-masing dari keluarga itu adalah tergantung dari kultur budaya yang dibangun di dalamnya. Apa yang terjadi? Ya, sehingga ketika anak yang dididik dengan ala pasar, maka jangan heran kalau
kata-kata ucapannya pun seperti di dalam pasar. Kalau pendidikan di dalam rumah jenisnya terminal, maka jangan heran kalau perilakunya seperti orang-orang yang ada di terminal. Ya. Maka kadang-kadang dari kita tidak berusaha. Ya. Yang dibangun di dalam rumah itu seharusnya adalah budaya kultur, ya, yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Kurikulum yang Allah atur adalah kurikulum, ya, seperti mana generasi salafus soleh, para nabi, para rasul terdahulu, mereka merancang di dalam rumah, ya, adalah panduan kurikulum, ya, dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya adalah kita berusaha di dalam rumah menyelaraskan, ya, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik. Contoh, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar berkata jujur. Ya. Allah perintahkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ya, ini contoh kurikulum yang Allah tetapkan untuk kita. Ya, pendidikan yang Allah ajarkan kepada kita cara ngurus rumah tangga. Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah khawatir, hendaklah takut. Ya, ini surah An-Nisa ayat 9. Hendaklah khawatir, hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka dzurriyyah di'afa, keturunan yang lemah. Ya. Kalau berbicara panduan, berbicara kurikulum, inilah kurikulum langit. Ya, itulah panduan dari Allah Subhanahu wa taala cara mendidik keluarga kita. Pesan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, hendaklah khawatir, hendaklah takut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya, kepada para orang tua, asas di dalam mendidik anak, ya, yang harus kita kedepankan adalah ada perasaan khawatir, ada perasaan takut. Karena sesungguhnya perasaan khawatir dan takut itu akan melahirkan kewaspadaan, melahirkan kehati-hatian. Ya, tapi orang yang merasa aman, orang yang merasa serba tahu, ya, akhirnya di dalam rumahnya tidak ada aturan. Di dalam aturan, di dalam rumahnya bebas sebebas-bebasnya. Ya, itu adalah contoh orang tua yang tidak memiliki kekhawatiran. Ini Allah perintahkan, hendaklah kali ini khawatir. Apa yang kita khawatirkan? Alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, adalah generasi anak keturunan di'afan yang lemah. Ya. Lemah apanya? Ya. Apa yang kita khawatirkan? Maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan, yang tidak ada yang perlu kita cemaskan, melainkan ketika mereka memiliki kelemahan dalam iman, kelemahan dalam ilmu, lemah mereka dalam akhlak. Ya. Itulah hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang tua yang lebih khawatir anak takut tidak makan, lebih khawatir anak takut tidak diterima di tempat pekerjaan yang mentereng, khawatir anak kita, ya, nanti tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Memang harus kita khawatirkan, tapi itulah bukan kekhawatiran yang mengalahkan kepada kekhawatiran kita kepada anak-anak yang lemah iman, ilmu, akhlak. Karena mereka yang lemah mungkin secara materi, orang tua yang tidak bisa mewarisi harta yang banyak, tapi ketika kita sudah mewariskan iman, mewariskan ilmu, mewariskan akhlak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga anak-anak kita.
Seperti mana kisahnya Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika ditanya oleh manusia, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, "Madza tarakta li abnaika ya Umar?" Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk anak keturunanmu? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Ya, dia berkata, "Taraktu lahum taqwallah." Aku tinggalkan untuk anak-anakku ketakwaan kepada Allah. Fa in kanu sholihin fallahu yatawalla sholihin. Kalau anak-anakku menjadi anak-anak yang saleh, Allah yang akan nanggung, Allah yang akan ngurusi mereka. Fa in kanu ghairu dzalik falan atruka ma yu'inuhum ala ma'siyatil. Kalaupun mereka bukan anak-anak yang saleh, kata Umar bin Abdul Aziz, setidaknya aku tidak meninggalkan harta yang dijadikan untuk mereka bermaksiat kepada Allah. Setidaknya aku tidak meninggalkan warisan yang banyak yang digunakan untuk durhaka kepada Allah. Karena Umar itu hanya mewariskan harta yang sangat sedikit. Tetapi anak-anak Umar bin Abdul Aziz, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mulia. Allah berikan kecukupan, mereka membela agama Allah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara hal yang harus kita perhatikan, bahwasannya diantara yang harus kita tetapkan di dalam rumah kita sebagai panduan, ya, sebagai pokok dari pendidikan di dalam rumah kita adalah pendidikan iman, pendidikan ilmu dan akhlak. Itu yang menjadi patokan utama kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita keturunan yang saleh dan salehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.